Jadi kalau mau umroh, persiapan yang harus kita bawa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Cahaya Tour and Travel dengan saya Abi Ridwan. Boleh dipanggil Abi Ridwan, boleh. Alhamdulillah, sahabat Cahaya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Dan buat yang nonton kita, jangan lupa sholat. Kalau waktunya sudah masuk sholat, silahkan jangan sampai ketinggalan. Dan jangan di skip video-video yang kita tayangkan. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perlengkapan umroh atau persiapan umroh apa saja sih. Jadi kalau mau umroh, persiapan yang harus kita bawa adalah untuk perjalanan umroh. Yang pertama, paspor. Itu dokumen yang paling terpenting pada saat kita keluar negeri atau pada saat kita umroh. Jadi dokumen itu harus siapkan. Buat kopinya, jangan lupa. Kemudian yang kedua, selain paspor, untuk KTP juga boleh dibawa, tapi itu tentatif, boleh dibawa atau enggak. Tapi yang jelas silakan dibawa untuk data, karena untuk di luar negeri kita hanya butuh paspor. Buat persiapan nggak apa-apa bawa. Yang kedua, untuk perlengkapan yang harus dibawa adalah pakaian atau aksesoris yang pada saat kita akan menuju perjalanan ke Mekah. Karena perjalanannya paling sedikit sekali adalah 9 hari. Nah, 9 hari itu butuh persiapan yang lumayan untuk kita bawa. Yang pertama pakaian. Nah, itu kalau bisa, Sobat Cahaya itu perlengkapannya dipisahkan antara waktu kita ke Madinah dan kita ke Mekah. Kalau bisa dipisahkan sudah mulai dari rumah. Jadi kopernya yang sudah dapat dari kita atau dari Cahaya Tour, yang kalau kita punya 2 koper ya, untuk satu jamaah ada 2 koper. Koper besar kurang lebih 20 kilo ke atas, kemudian yang koper kecilnya ada. Nah, itu dimasukkan atau dipisahkan pada saat kita berangkat ke Madinah dulu, apa yang kita mau siapkan nih. Nah, kalau kita ke Madinah dulu berarti pakaian-pakaian yang kita siapkan di Madinah juga, yang itu yang akan kita pakai berurutan gitu. Jadi supaya nggak ngerusak si kopernya, susunannya nggak berantakan gitu. Jadi pakaian-pakaiannya kalau untuk yang 9 hari juga persiapkan ya, minimal kalau untuk yang 9 hari untuk yang laki-laki atau ikhwan bisa bawa apa ya, paling banyak 9 hari juga gitu, atau cukup dengan 6 pakaian. Itu juga sudah dipisahkan tuh antara pakaian Mekah Madinah supaya tertib, artinya supaya berurutan nih, pakaian yang mana kita mau pakai dulu, itu yang keluar dulu. Nah, itu kita masukkan. Kemudian nggak usah banyak-banyak, kalau programnya kita 9 hari ya 6 cukup lah, 6 helai pakaian, baju gamisnya mungkin 4, kemudian dengan baju biasa ataupun baju tidur juga ditambahkan. Intinya jangan terlalu banyak lah, karena perbekalan kita cukup berat nanti kalau banyak. Walaupun biasanya sih kalau dari kami, Cahaya Tour and Travel, jamaah yang berangkat dari bandara, ketemu kopernya lagi nanti di bandara atau di hotel, itu di hotel. Jadi yang biasa kita lakukan adalah seperti itu. Jadi Sobat Cahaya nggak kerepotan bawa gitu. Tapi intinya pada saat perbekalan jangan sampai terlalu banyak. Nah, Sobat Cahaya, sebelum lanjut, kita coba lihat cuplikan video-video berikut ini nih. Ya, simak ya. Oh iya, Sobat Cahaya Tour, untuk bulan Agustus insya Allah awal musim kita akan ada keberangkatan juga atau jadwal keberangkatan. Sebentar saya cek. Nah, bulan Agustus kita tanggal 10 Agustus tepatnya 2024 itu ada keberangkatan dibimbing langsung oleh Syekh Muhammad Jabir. Jadi kalau Sobat Cahaya tahu, Syekh Muhammad Jabir adalah adik kandung dari Syekh Muhammad Ali Jabir. Jadi insya Allah dibimbing beliau, programnya adalah 13 hari. Nah, jadi lumayan cukup lama ya, 13 hari bisa
beribadah full di Makkah, di Madinah, dan insya Allah ada ziarah-ziarah. Dan jangan lupa di kesempatan itu kan ada kajian dengan beliau. Jadi ada kajian di kebun kurma, insya Allah langsung difokuskan ke kajian itu. Jadi ada beberapa yang program-program lain, tapi khusus untuk yang saat ini adalah selain dibimbing langsung oleh beliau, beliau juga akan mengisi kajian. Jadi pulang umroh dapat satu ilmu atau dapat oleh-oleh ilmu. Jadi jangan sampai lewatkan Sobat Cahaya. Kemudian program 13 hari itu adalah juga naik kereta cepat, kemudian ke Taif. Yang Taif itu kurang lebih seperti puncaknya Mekah lah ya. Artinya tempat yang berhawa dingin lah di sana di Mekah. Jadi kalau Taif itu biasanya jamaah juga nanti selain dapat ilmu lagi ziarah di sana, hawanya juga sejuk. Kemudian nanti kita free cable car. Nah, di situ bisa juga jalan-jalannya. Jadi bukan ibadah doang. Jadi kita bisa dapat healingnya kalau kata orang sekarang begitu. Dan ini flyernya juga bisa Sobat Cahaya dapatkan, nanti kita share flyernya untuk yang bulan Agustus insya Allah. Nah, yang ketiga Sobat Cahaya perlu persiapan atau yang dibawa adalah koper yang tas ya. Koper yang tas tadi kan memang kita berikan atau yang biasa kami berikan untuk Sobat Cahaya sekalian. Nah, untuk koper itu bisa diberikan tanda pengenal masing-masing, karena koper kita sama rata-rata kan ada. Kalau di kami Cahaya Tour bisa memberikan koper dan covernya yang berlogo Cahaya Tour, jadi sama semua tuh. Nah, mensiasatinya dari tanda pengenal ataupun nemtek ataupun tadi ciri khas tertentu seperti nama, diberikan nama ataupun tanda lain seperti pita dan sebagainya. Nah, itu bisa sebagai tanda pengenal. Kemudian yang keempat, Sobat Cahaya juga perlu bawa uang tunai. Jadi uang tunai itu bisa tukarkan di Jakarta atau di Indonesia, ataupun bisa membawa ATM yang berlogo Visa dan Mastercard. Nah, jadi Sobat Cahaya bisa mengambil uang di ATM terdekat. Nah, kalau di ATM di Madinah, mungkin sambil keliling-keliling bisa di pertokoan seperti Bin Daud. Nah, di situ ada ATM, bisa ambil uang. Ataupun kalau di Mekah biasanya di depan Masjidil Haram itu ada pertokoan-pertokoan, nah itu banyak juga tuh ATM-nya. Nanti bisa Sobat Cahaya ambil di situ uang tunai, karena kalau bawa uang banyak-banyak juga nggak bagus juga gitu ya. Untuk persiapan secukupnya saja. Kemudian yang kelima, kalau untuk pasti masing-masing punya atau bawa handphone. Nah, jangan lupa chargernya dibawa, karena itu penting. Berikut charger sama konektornya tuh. Karena setiap negara berbeda-beda konektornya ataupun stop kontaknya. Jadi kalaupun stop kontak di Mekah, itu biasanya ada kaki 3 tuh konektornya. Nah, itu kita bawa konektornya supaya memudahkan kita untuk mengecas handphone ataupun elektronik lain. Nah, Sobat Cahaya, untuk yang kelima, perlengkapan atau persiapan yang harus dibawa adalah tadi peralatan mandi. Nah, peralatan mandi semua hotel pasti akan ada atau menyiapkan sih sebenarnya. Tapi alangkah baiknya sebenarnya Sobat Cahaya bisa bawa perlengkapan yang pribadi. Pasta gigi, sikat gigi, kemudian sabun. Itu kan private tuh, pribadi. Alangkah baiknya sih disarankan bawa. Jadi supaya lebih nyaman beribadahnya, supaya lebih nyaman pada saat kita di Mekah atau Madinah. Kemudian yang keenam, perlengkapan makan minum. Nah, ini sih tentatif, tapi perlengkapan minum terkadang dibutuhkan pada saat kita berada di Mekah atau Madinah. Biasanya pada saat di hotel kadang juga agak sulit mendapatkan peralatan makan, sendok seperti utama gitu ya. Kemudian perlengkapan minumnya biasanya sih jamaah yang Cahaya sampaikan adalah bawa perlengkapan minum supaya nanti pada saat di sana bisa ambil air zam-zam. Jadi itu juga tidak mengurangi sampah atau tidak menambah sampah ya, intinya gitu. Jadi ada sedikit untuk ya menjaga bumi lah. Walaupun kita dalam kondisi beribadah. Jadi salah satu juga lumayan tuh, dapat pahala juga kita menjaga kebersihan.
artinya bawa tumbler untuk botol minum atau air zam-zam sebagainya. Karena lebih nikmat sebenarnya minumnya air zam-zam pada saat di Mekah dan Madinah, karena di Indonesia nggak ada. Jadi lumayan buat bekal di hotel ataupun di perjalanan ziarah. Nah, untuk yang ke-8, Sobat Cahaya perlu persiapan adalah obat-obatan pribadi. Karena obat-obatan pribadi khusus dan itu berbeda biasanya. Namanya juga pribadi. Jadi kalau Sobat Cahaya bawa paracetamol, bawa obat-obat yang mungkin ada punya alergi dingin atau panas atau alergi, bawa juga tuh penting persiapan. Karena biasanya antara Mekah Madinah ataupun dari Indonesia ke tanah air suhunya langsung berubah drastis. Kalau dingin ya dingin, kalau panas panas. Jadi alangkah baiknya bawa obat-obatan pribadi. Kemudian vitamin penting bawa juga, atau bekal dengan madu. Tapi biasanya beberapa hotel bintang 5 yang biasa kami singgahi itu ada menyiapkan madu sih biasanya, atau memberikan madu pada saat sarapan ataupun sebagainya. Ada madu biasanya. Kemudian yang ke-9, ada perlengkapan-perlengkapan tambahan nih seperti alat cukur. Ya, alat cukur itu penting tuh karena mungkin tadi kita tahallul sebagainya. Kemudian alat grooming biasa kita kalau yang laki-laki bawa pisau cukur kayak gitu. Nah, itu penting juga buat di Mekah di Madinah, karena lumayan waktunya 9 hari paling cepat, kemudian paling lama 13 atau 15 hari, atau mungkin ada yang 1 bulan gitu ya. Jadi persiapan-persiapan itu penting, harus kita bawa. Kemudian untuk jaket juga perlu kita bawa, karena tadi cuaca tadi saya bilang cepat sekali berubah, kadang panas, kadang dingin banget, ya itu butuh kita bawa. Kalau shawl biasanya kita kasih. Dari Cahaya tuh biasanya kita berikan shawl yang tadi logo Cahaya ataupun atribut Cahaya itu kita berikan untuk identitas juga. Nah, kemudian pelembab kulit jangan lupa tuh. Nah, pelembab kulit, sunscreen juga boleh dibawa karena tadi pada saat di Mekah dan Madinah, karena tadi cuacanya kadang-kadang selalu cepat berubah, kadang panas, kadang dingin, jadi itu perlu dibawa. Ya, untuk Sobat Cahaya, jangan lupa persiapan perlengkapannya dibawa, dan jangan lupa semuanya harus di list. Jadi kalaupun kurang, kalaupun nanti pulang tambahan juga kita pasti masih ada listnya. Nah, itu aja Sobat Cahaya yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa diberikan waktu, diberikan rezeki, kemudian keberkahan untuk bisa berangkat umroh ke Baitullah, ke Haramain, bisa tentunya bareng Cahaya tuh. Nah, insya Allah jangan lupa ikuti terus video kita, like and share, komen, kemudian jangan lupa di subscribe. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.